boleh saya tahu datang ke sini untuk periksa kehamilan ya, betul? Iya. Boleh saya pinjam kembaliannya? Hari ini saya mau sedikit bertanya-tanya ke Ibu Benar Cinta. Iya. Tidak keberatan ya Ibu? Tidak. Untuk nama lengkap Ibu dan suami siapa nih? Kalau nama saya Cinta Arumi Basir. Oke, kalau suami? Suami Christian Aditama. Christian Aditama. Umurnya berapa tahun kalau boleh tahu? Kalau saya 23. 23. Kalau suami? Suami 21. Oh, lebih muda ya Ibu ya? Saya juga beruntung. Oh iya. Untuk agamanya benar dari agama Islam? Nah, Untuk pendidikan terakhir kalau boleh tahu dari Ibu Cinta sendiri? saya S1. S1 jurusan Sekolah. psikologi. Kalau suami? Nadi. Oh, oke. Untuk pekerjaan Ibu Cinta sendiri? Saya rumah tangga. Kalau suami? Suami TNI. Suami TNI. Alamatnya boleh disebutkan Ibu untuk cek alamat lengkapnya? Jalan Anggrek nomor 56. Madiun ya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang keluhan utama yang dirasakan oleh Bu Cinta ya. Dalam trimester ketiga ini, Ibu mengalami keluhan mungkin yang dirasakan setiap hari apa ya itu kalau boleh tahu? Setiap malam tuh kayak bolak-balik pengen pipis gitu. Sering buang air kecil ya di malam hari. Apakah mengganggu istirahat malamnya? Ya lumayan terganggu sih. Karena sering terbangun ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat kehamilan yang sekarang ya. Untuk Ibu terakhir haidnya kalau boleh tahu kapan ya? Tanggal 1 bulan 1 Januari 2025. Oh, 1 Januari 2025. Ini sudah benar ya datanya sama yang Ibu Pak. Sebenarnya Ibu saya akan menghitung untuk usia kehamilannya ya pada hari ini. Untuk usia kehamilannya berarti 31 minggu lebih 6 hari. Berarti 31-32 minggu ya Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang gerak janin. Sudah mulai banyak gerak janin yang dirasakan belum Bu? Sudah. Kalau dalam 1 jam atau dalam hari bisa diperkirakan nggak berapa kali bergeraknya dalam 1 jam saja ya Bu? Untuk jam itu kurang lebih 5 kali. Kurang lebih 5 kali ya Ibu. Lalu untuk tanda-tanda bahaya yang mungkin Ibu rasakan di rumah, ada yang mual muntah yang terus-terusan tidak? Gerak janinnya misal dalam sehari itu dia kurang bergerak gitu? Enggak, bergerak terus kok. Bergerak terus. Pernah mengalami demam yang tinggi mungkin sampai kejang? Tidak. Tidak ya. Kakinya bengkak nggak Ibu? Kaki, tangan? Enggak. Mukanya tidak bengkak ya? Baik, berarti tidak ada. Selanjutnya kalau obat-obatan Ibu, apa pernah mengkonsumsi obat-obatan yang tanpa resep dokter? Enggak. Tidak pernah. Selama hamil hanya mengkonsumsi obat dari puskesmas. Lalu kalau jamu-jamu mungkin di rumah dikasih sama ibu mertua atau ibu? Tidak pernah ya. Apakah ada alergi obat? Mungkin sebelum hamil atau pada saat hamil? Enggak ada. Tidak ada ya. Alergi makanan? Enggak ada. Baik, selama hamil ini sudah melakukan USG berapa kali Bu kalau boleh tahu? Kalau USG di puskesmas itu 1 kali. Iya. Kalau di dokter Oksi itu sudah baru 1 kali. Nanti 2 kali ya selama kehamilan ini. Kalau periksa di bidan ini saya lihat sudah 4 kali ya Bu. Ini yang ke-5 kali ya, betul nggak ya? Betul. Untuk imunisasi, dulu Ibu apakah pada saat sekolah sudah diberikan imunisasi lengkap? Tidak. Selalu mengikuti ya? Nah, sekarang saya mau tanya tentang keluhan yang dirasakan ya Ibu. Selama trimester pertama pada awal-awal kehamilan mungkin yang dirasakan Bu Cinta apa ya? Mual muntah pagi hari. Mual muntah di pagi hari. Apakah sampai parah, sampai opname di rumah sakit mungkin? Enggak, cuma setiap pagi pasti ada mualnya. Ada mualnya. Pada saat trimester kedua Ibu mungkin keluhan yang dirasakan? Kayak ini apa? Punggung tuh
kayak kemeng gitu. Nyeri punggung. Nyeri. Ya. Sampai parah tidak? Sampai tidak bisa bergerak atau tidak bisa beraktivitas? Bisa ya Mas. Ya. Lalu pada saat trimester 3 ini tadi benar ya, sering merasakan buang air kecil di malam hari. Iya. Nah, Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat kehamilan dan persalinan lalu. Kalau saya lihat ini benar kehamilan yang pertama ya Ibu? Tidak pernah keguguran sebelumnya? Tidak. Untuk riwayat penyakit terdahulu dan sekarang, apakah dari Ibu, suami dan keluarga dahulu dan sekarang ada yang mengalami riwayat penyakit jantung? Tidak. Hipertensi? Hipertensi mbah. Mbah dari Ibu atau dari suami? Ibu. Dari Ibu ya. Hipertensi. Kalau DM? Tidak ada. Asma? Tidak ada. TBC, malaria? Tidak ada. Infeksi menular seksual seperti kayak HIV, AIDS, tidak ada ya. Kalau untuk riwayat keturunan bayi kembar ada tidak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk Ibu kan sebelumnya belum pernah KB. Untuk selanjutnya apakah ada rencana KB yang ingin digunakan Bu? Belum ada ya. Belum ada ya. Baik Ibu, saya akan menanyakan tentang riwayat perkawinan ya. Sudah menikah, ini lama perkawinannya berapa tahun kalau boleh saya tahu? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Ini pernikahan yang pertama? Ya. Mohon maaf, ini apakah kehamilannya benar-benar direncanakan atau sebenarnya ingin menunda atau bagaimana? Ya, direncanakan. Direncanakan ya, berarti kehamilan yang sudah diinginkan ya. Apakah Ibu juga pernah mengalami kayak ketakutan, kekhawatiran tentang kehamilan yang pertama ini? Tidak. Tidak ada ya, berarti sering browsing-browsing, Ya. sering konsultasi ya. Menerima semua ya, udah dari keluarga, suami, banyak yang mendukung ya? Cucu pertama. Oh, cucu pertama, berarti banyak support dari dukungan keluarga juga ya, keluarga. Kalau di rumah, misal ada apa-apa, itu pengambilan keputusannya Ibu memutuskan sepihak atau ada diskusi dulu dengan suami atau suaminya yang mengambil keputusan sepihak? Saya diskusi sama suami. Diskusi sama suami, berarti diambil keputusan yang terbaik ya, diambil jalan tengah. Cinta, mohon maaf ya saya banyak tanya karena ini hanya untuk data, mencocokkan dengan data yang ada di muka kita untuk asuhan yang selanjutnya Ibu. Saya akan menanyakan lagi mengenai kebiasaan Ibu di rumah ya, kebiasaan sehari-hari. Ibu kalau di rumah makannya ada tarak makan tidak seperti pilih makan? Enggak. Dalam sehari bisa makan berapa kali? 3 kali. Dan 3 kali. Mau konsumsi buah dan sayur? Iya. Mungkin susu hamilnya masih dikonsumsi tidak? Masih. Masih banyak. Ada keluhan nggak dimakannya? Seperti kayak aduh pengen kalau lihat nasi mual, kalau lihat makan apa gitu. Kalau yang amis-amis sih. Oh, seperti ikan-ikan gitu lebih mengurangi ya berarti ya. Selanjutnya di rumah Ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Iya. Menyapu, ngepel, semuanya apa ada yang dibagi dengan suami? Ada yang dibantu. Ibu kan cuma yang ringan-ringan aja, nyapu, ngepel. Tidak angkat-angkat yang berat ya Ibu? Enggak. Kalau untuk mandi sehari biasanya berapa kali? 2 kali, kadang 3 kali kalau benar. Iya. Keramas berapa kali sehari? 2 hari sekali. 2 hari sekali, gosok gigi pagi malam ya. Ganti baju juga sering. Istirahatnya cukup ya Ibu? Cuman yang malam tadi terganggu ya? Terganggu karena sering. Iya. Mohon maaf Ibu kalau di rumah merokok tidak? Tidak. Tidak. Minum alkohol? Tidak. Dari suami mungkin? Suami sudah tidak. Sudah tidak merokok ya. Baik Ibu, saya akan menanyakan tentang buang air kecilnya ya, karena tadi kan berkaitan dengan keluhan Ibu kalau malam hari mengganggu tidurnya ya. Kalau buang air kecil dalam sehari, di malam hari aja ya Ibu, itu paling sering berapa kali Ibu kalau bisa diprediksi? Biasanya 5-6 kali. 5-6 kali. Baik. Untuk warnanya masih normal, apakah ada warna seperti bercampur darah? Normal, seperti biasa. Normal seperti buang air kecil biasa. Baunya apakah ada bau yang tidak enak seperti menyengat, bercampur darah dan lain-lain? Tidak ada normal ya. Tidak ada keluhan juga ya Bu, sakit saat buang air kecil? Tidak ada.
Untuk sekarang buang air besarnya ya Ibu, dalam sehari biasanya buang air besar berapa kali Bu? 1 kali. 1 kali di pagi hari atau di sore hari, siang hari? Pagi. Pagi hari. Warnanya Ibu, mohon maaf ya saya bertanya. Iya biasa. Coklat. Coklat. Baunya tidak ada bau yang benar-benar membusuk atau seperti biasa aja baunya. Biasa aja. Tidak ada cair seperti Enggak. sakit diare. Enggak. Nah ini saya bertanya agak lebih intim lagi ya Ibu, untuk pola seksual, Ibu terakhir melakukan hubungan seksual dengan suami kapan Ibu? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Biasanya setiap minggu sering atau memang seminggu 1 kali? Tergantung dulu. Apakah ada keluhan Ibu setelah melakukan hubungan seksual? Enggak. Tidak ada. Tadi untuk kebiasaan merokok dari suami sudah berhenti ya Ibu? Ya. Kalau dari jamu sendiri suami apakah mengkonsumsi jamu? Iya. Ibu juga tadi tidak mengkonsumsi ya? Ada makanan minuman pantangan yang diminum Ibu nggak? Mungkin dari keluarga, dulu nggak boleh makan sesuatu? Nggak ada. Tidak ada ya? Ini yang terakhir ya Ibu, untuk menanyakan tentang kesiapan Ibu, karena ini kan sudah trimester 3, jadi menanyakan kesiapan untuk persiapan persalinan ya Ibu. Untuk tempat persalinan sudah diperkirakan ingin bersalin di mana? Di bidan. Di bidan, boleh disebutkan lengkapnya mungkin di bidan mana? Bidan Sukma. Bidan Sukma. Lalu yang memilih penolongnya berarti seorang bidan ya. Untuk pendamping persalinan sudah disepakati Bu? Suami. Dalam persalinan sudah dipersiapkan? Tabungan. Sudah ada tabungan ya. Kalau transportasi mungkin Ibu Ada mobil sendiri. ada mobil pribadi. Nah, karena kan ini nanti untuk mengantisipasi adanya kegawat daruratan, apakah sudah mempersiapkan calon pendonor darah? Kakak saya. Oh, dari kakak. Sudah dipastikan nggih kalau golongan darahnya sama? Sama. Untuk tanda-tanda bahaya kehamilan, apakah Bu Cinta sudah tahu dan sudah memahaminya? Sudah. Sering-sering dibaca ya Ibu buku kayaknya, karena di sini banyak informasi nanti yang bisa untuk ke depannya. Ibu, ini tadi saya sudah banyak bertanya, sudah saya catat semua hasil temuannya. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya tanya-tanyai lebih banyak. Kalau ada keluhan nanti bisa disampaikan juga ke saya ya Ibu.